Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiah. Perkenalkan, saya Zahratul Afifah NIM 212101020011 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terjemah video Indonesia ke Arab dengan judul 3 pilar penting dalam mendidik anak. Ahamiyatu salah satu amidatin fi tarbiyatil atfal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para aba dan ummahat, ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah ketika beribadah itu memiliki 3 pilar, yaitu pilar mahabbah, cinta, roja, harapan, dan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata subhanallah, ketiga pilar ini adalah pilar yang bisa kita terapkan di dalam mendidik anak kita secara hikmah sesuai dengan fase perkembangan usia mereka. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ihwatu al-kiram, ayyuhal aba wal ummahat rahiman rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah indal ibadah lahu salah satu a'midatin huwa imadu mahabbah wa raja wal khawf ilallahi subhanahu wa ta'ala. Fasubhanallahi hada salah satu a'midah huwa imadul ladhi nutabbiku fi tarbiyatil atfalina bil hikmati wa munasibun bimarhalatin namuri umrihim. Jika kita perhatikan, anak-anak kita berangkat dari hadis Nabi SAW, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka ketika mereka enggak salat di usia 10 tahun. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum usia 7 tahun, itu adalah usia di mana anak-anak kita, mereka ini usia yang paling baik untuk ditumbuhkan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza nulahidu atfalana fil hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bisolati wa huwa abna'u sab'a sinin. Muru atfalana disolati bi umri sab'a sanawat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Idribu indahum la yusalluna fi umri 10 sanawat. Ayyuhal ikhwah rahiman rahimakumullah. Qabla umri 7 sanawatin wa huwa umru atfaluna wa hum ahsanul umri litunmi mahabbatahu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Zawku mahabbatuhu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, adalah ditumbuhkan mahabbah, cintanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara kita mengenalkan anak kita dengan Allah. Atas bagaimana caranya kita mengenalkan anak kita dengan Allah? Ketahuilah wahai ayah dan bunda, sesungguhnya anak kita termasuk kita ketika dilahirkan, kita ini tidak lahir dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun. Tapi kita lahir sudah membawa keimanan. Idzan qabla ya'murukum lil ibadati ilallahi bis-sholati wal ibadah akhir wa litunni al-mahabbata ilallahi. Kaifa tariqatahu wa nu'arifu atfalana billahi. Idzan kaifa tariqatahu li nu'arifa atfalana billahi. A'rifu ayyuhal aba wal ummahat
inna atfaluna mislana inda wulida la nuwalidu wa la nahmilu ayy syai' lakin walidu bil iman. Kita lahir sudah membawa tauhid, kita lahir sudah membawa Islam. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan semuanya berada di atas fitrah. Orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nabi nggak mengatakan orang tuanya menjadikan Muslim, karena semua anak dilahirkan berada di atas tauhid, berada di atas Islam. Walidu bil tauhidi wa nuwalidu bil islami. Kama qala Nabi Asy-Syaraf alaihi salatu wassalam, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Inna kulla atfalin wulida kulluhu 'alal fitrah. Ij'alu waliduhu yahudiyan wa nasraniyan wa majusiyan." La yaqulu Nabi yaj'alu waliduhu musliman li'anna wulida kulla atfalin 'ala tauhidi wal islam. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim ketika menerangkan tentang makna fitrah, di akhir atau di kesimpulannya beliau mengatakan wal arjah minhu atau wal asah minhu, ya, yang paling rajih atau yang paling sahih, ya, dari hadis, makna hadis tersebut adalah apa? Adalah anna kulla mauludin yuladu mutahayyi lil Islam. Bahwasanya semua anak yang dilahirkan, semuanya dilahirkan sudah membawa potensi kepada Islam. Artinya sudah membawa tauhid dan sudah membawa Islam. Li'anna dzalika syarah al-Imam An-Nawawi rahimahullah an ma'na al-fitrah fi syarhi Sahih Muslim qala fi akhiri aw fi hulasatihi wal arjah minhu aw wal asah minhu. Naam, arjah aw ay asah. Naam, fil hadisi aw ma'na al-hadis anna kulla mauludin yuladu mutahayyilil Islam. Ayu annaha wulida kulla atfalin bihamlil ihtimali alal Islam. Nah, ini adalah fase kita menumbuhkan fitrah mereka untuk mencintai Allah, mengenalkan Allah. Bagaimana kita bisa mengenalkan Allah? Kita kenalkan melalui ciptaan-ciptaan Allah. Kita kenalkan melalui apa yang Allah karuniakan kepada dirinya dan di sekitarnya. Kita kenalkan tentang dirinya, anggota tubuhnya. Allah berikan kamu mata, Allah berikan kamu telinga, Allah berikan kamu tangan, kaki. Allah yang berikan itu semua. Wahadha huwa marhalatun nunmi fitratahum bihubbillah wa yu'arifallah. Kaifa nastati'u an nu'arifallah? Nu'arifu bimakhluqillahi yu'arifu bifadlillahi ilaihi wa hawli wa nu'arifu binafsihi wa a'da'u jismihi. A'tallahu laka al-uduna wal yada wal rajula. A'tallahu kulluhu. Apa tujuannya? Agar mereka tahu mereka makhluk ciptaan Allah, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka tahu Allah itu maha sempurna, Allah maha besar. Dengannya mereka akan mencintai Allah. Lalu kemudian baru di usia 7 tahun Nabi perintahkan mereka untuk sholat. Persiapan untuk mengemban misi mereka di muka bumi ini sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma hadafuhu kai arafu annahu makhluqillahi hulikahum billahi kai arafu anna Allah as-samadu wal akbaru fahibbullahu bihi. Idan fi umri 7 sanawat amara Nabi ilaihim bisolati istidadan illa litanfidi muhimmatihim fi hadha dunya bi'amdillahi wa ya'budullaha. Di usia 7 tahun kita tumbuhkan kepada anak-anak kita roja, harapan. Karena sejatinya mahabbah itu akan melahirkan harapan. Seseorang apabila mencintai Allah, maka dia akan mengharapkan agar dirinya juga dicintai Allah, agar dirinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu kita ajarkan anak kita untuk apa? Untuk beribadah, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan tentang surga Allah, kenikmatan-kenikmatannya. Kita hasung mereka. Dan ini semua adalah dalam rangka untuk menumbuhkan roja mereka. Nunmi auladuna birroja'i fi umri 7 sanawat. Lianna haqiqatul mahabbah al-walida ar-roja. Idza yuhibbullahu fayataraji nafsahu bihubbillah.
kay yajidu al-jazaa'a minallahi al-hasanat. Lidzalika lima nu'allimu auladuna lil ibadah yarju al-jazaa'a minallahi nusyarrihu bi jannatillah wa ni'amihi nahnu nu'arriduhum wa hadza kulluhu liyunmi raja'ahum. Baru kemudian di usia 10 tahun, usia itulah kenapa Nabi sudah memperbolehkan untuk menghukum mereka. Ta'diban la ta'dziban. Dalam rangka mendidik, bukan untuk menyiksa mereka. Ta'dzib tujuannya untuk menumbuhkan khauf, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka takut ya apabila mereka menyelisihi perintah Allah atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun yang jelek. Nah, oleh karena itulah para ikhwat sekalian, para aba dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah di antara prinsip-prinsip yang harus kita ajarkan dan perlu kita terapkan di dalam mendidik anak kita. Summa fi umri 10 sanawat limadza jaza an-nabi liyu'aqibahum ta'diban la ta'dziban liyu'allimahum laysa liyu'adzibahum bal ta'dzib hadafuhu liyunmi dzawqal khawfi ila Allah ta'ala kay khafu ila Allah wa idha khalifahum amrullahi aw amal syarr awil qabih. Lidzalika ayyuhal ihwah aba wal ummahat alladhi syarafallahu ta'ala. Na'am, hadha huwa bainal ususi alladhi la budda an nu'alima wa nutabbiqa fi nurabbi atfaluna. Di bawah 7 tahun kita fokuskan untuk menumbuhkan mahabbah. Di usia 7 tahun sampai 10 tahun usia mumayyiz, kita fokuskan untuk menumbuhkan roja. Baru di usia 10 tahun mereka sudah persiapan untuk balik, disebut dengan fase murahik. Baru di sini kita tumbuhkan khauf, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka telah balik menjadi mukallaf, terkumpul di dalam diri mereka mahabbah, roja wal khauf. Ini adalah kesempurnaan ibadah kita, ibadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahta sab'a sanawat narkizu liyunmi al-mahabbah narkizu liyunmi ar-raja fi umri sabi'ah ila al-ashra sanawat bi umri al-mumayyiz wa fi umri al-ashra sanawat isti'daduhum lil balighi yusama bi marhalatin murahik huna nanmi dzawqa khawfihim ila Allah ta'ala hatta qad balagha bil mukallafi jama'a fi nafsihim al-mahabbah wal raja wal khawf. Wa hadha huwa kamalu ibadatuna ibadatu Ahlus Sunnah wal Jamaah la'alla bihadzal qalil yu'ti biha al-faidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi yang digunakan untuk menerjemahkan yang pertama yaitu strategi transfer, di mana penerjemah yang setia terhadap bahasa sumber dan hasil terjemahannya termasuk jenis terjemah harfiah. Di sini yaitu pilar yang bisa kita terapkan di dalam mendidik anak kita. Limadul ladzi nutabbiqu fi tarbiyati atfalana. Ini semuanya termasuk menggunakan strategi transfer. Untuk selanjutnya strategi pengurangan, di mana penerjemah mengurangi elemen struktur dalam BSA karena aturan dalam struktur BSA. Seperti jika kita perhatikan anak-anak kita, idza nulahidu atfalana. Selanjutnya yaitu strategi penghapusan, di mana penerjemah menghapus kata atau bagian teks BSU di dalam teks BSA karena kata atau bagian teks BSU tidak begitu penting bagi keseluruhan teks BSA. Seperti, tapi kita lahir sudah membawa keimanan, lakin walidu bil iman. Yang dihapus di sini kata walidu, yang artinya kita lahir sudah membawa, artinya sudah membawa di sini dihapus. Selanjutnya transposisi, yaitu di mana penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat BSA untuk mencapai efek sepadan. Seperti Nabi tidak mengenakan orang tuanya menjadikan miskin. Layakulun Nabi yaj'alu waliduhu musliman. Kata Nabi di sini yang awalnya di depan menjadi di
kata yang kedua. Untuk yang terakhir yaitu sinonim, di mana penerjemah menggunakan kata BSA yang kurang lebih sama untuk kata BSU yang bersifat umum, seperti persiapan untuk mengemban misi mereka di muka bumi, isti'dadan litanfidi muhimmatihim fi hadzal dunya. Litanfidi di sini yang artinya yaitu melaksanakan. Nah, melaksanakan sama artinya dengan mengemban. Untuk yang selanjutnya yaitu kosakata baru. Yang pertama, imadun, pilar. Marhalatun, fase. Mahabbatun, cinta. Rojaun, harapan. Al-fitratu, fitrah. Arjahu, yang paling rojih. Asohu, yang paling sahih. Al-ihtimalu, potensi. Mahlukun, ciptaan. La'alla, mudah-mudahan. Thoriqatun, cara. Al-marahiku, remaja. As-somadu, yang paling sempurna atau yang maha sempurna. Az-zawqu, rasa. Untuk yang fi'il, yang pertama, arafa yu'arifu, mengenalkan. Yarkizu, memfokuskan. Tanfidu, melaksanakan. Yuwalidu, melahirkan. Yunmi, menumbuhkan. Lahado yulahidu, memperhatikan. Yang selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari teks yang diterjemahkan yang pertama yaitu salah satu aqidatin fi tarbiyatil atfali wa imadul mahabbati wa raja'i wal khawfi. Yang kedua, umru sab'a sanawat wa asanul umri dhukmi mahabbah yakni ya'muru atfal il ibadati awis sholati. Yang ketiga, awalu imadin fi tarbiyatil atfali yakni yunmi al-mahabbata ilallahi qabla ya'murul atfalu lil ibadah. Yang keempat, kullu atfalin wida bil imani wat tauhidi wal islam. Yang kelima, syarahal Imam Nawawi an makna al-fitrati yakni anna kulla mauludin yuladu mutahayyilil Islam. Yang keenam, yunmi mahabbatahu ilallahi bi ay yu'arrifahu bi makhluqillahi wa bi fadlihi ilaihi wa haulihi wa yu'arrifahu bi nafsihi wa da'u jismihi. Yang ketujuh, ya'murun nabi al-atfala bis salati isti'dadan litanfidi muhimmatihim fi hadzal dunya. Yang kedelapan, imadus tsaniyah fi tarbiyatil atfali yakni yunmi auladuna bir roja'i fi umri sab'a sanawat. Yang kesembilan, fi umri asyru sanawat yazan nabi an yu'aqibahu liyu'allimahu laisa liyu'addibahu. Yang kesepuluh, imadus tsalisah fi tarbiyatil atfali yakni yunmi dzawqa khawfihi ilallahi fi umri asyru sanawat.